Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Eldiani, NPM 18060030, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Baiklah, di sini saya membuat video kuis 2 pembelajaran tematik yang diampu oleh Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sri Wahyuni dengan pertanyaan hal-hal apa saja yang mendasari perubahan kurikulum. Menurut jurnal Muhammadi, kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Sukmadinata 2012 mengemukakan kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan. Indonesia telah banyak mengalami perubahan kurikulum, di antaranya kurikulum 1947, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2014, 2016, dan terakhir 2013 atau KTSP. Perubahan kurikulum sering terjadi dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya, kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan manipul Uzdek. Kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan pendidikan moral Pancasila. Dan kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. 1994 di samping meniadakan mata pelajaran IPSBB juga untuk mengenal kurikulum SMU yang menjadikan pendidikan umum sebagai pendidikan persiapan keperguruan tinggi. Kurikulum setidaknya mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengetahuan ilmu, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman dari mana-mana. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan diikuti oleh murid-murid untuk mendorong mereka kepada yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum. Sedangkan menurut Nasution, perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Mengubah kurikulum sering berarti turut mengubah manusia, yaitu guru, pembina pendidikan, dan mereka-mereka yang mengasuh pendidikan. Itu sebab perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial, suatu social change. Perubahan kurikulum juga disebut pembaharuan atau inovasi kurikulum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam suatu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja mengubah semua yang terlibat di dalamnya, yaitu guru, murid, kepala sekolah, pemilik sekolah,
juga orang tua dan masyarakat umumnya yang berkepentingan dalam pendidikan. Menurut Suetopo dan Suemanto, ada sejumlah hal yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum pada berbagai negara. Yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Untuk itu, mereka mulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting di dalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Yang kedua, perkembangan iptek yang pesat sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan ditemukannya teori-teori yang lama. Di pihak lain, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lain menimbulkan ketemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. Kedua perkembangan di atas dengan sendirinya mendorong timbulnya perubahan dalam isi maupun strategi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, pertumbuhan yang pesat dan penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah juga jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar. Dari ketiga hal di atas dapat disimpulkan secara umum banyak mempengaruhi timbulnya perubahan kurikulum yang kita alami saat ini. Perkembangan kurikulum seperti spiral, tidak sebagai lingkaran. Jadi, kita tidak kembali kepada yang lama, tetapi pada sesuatu titik di atas yang lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.